mengakui atau menolak suatu pemikiran bisnis atau usaha yang diatur. Studi kelayakan bisnis yang juga disebut sebagai studi kelayakan merupakan elemen yang harus dipertimbangkan ketika mengambil keputusan apakah akan menerima atau menolak ide bisnis yang direncanakan atau pertemuan bisnis baik dari segi finansial. Tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis ada 5, yaitu menghindari risiko kerugian, memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, dan memudahkan pengawasan. Yang terakhir adalah memudahkan pengendalian. Di sini ada 20 saham, 20 rumahan. Pemiliknya yaitu Ibu Muriansi. Nama usaha 20 rumahan, jenis produk kebab daging, alamat usaha perumahan kreasi residen Blok B nomor 1 Kabupaten Bandung, Kelurahan Seberang Wetan, Kecamatan Legong, Kabupaten Tangerang. Pertama ada aspek legalitas. Untuk kegiatan usaha kebab perumahan merupakan usaha perseorangan. Dikarenakan usaha kebab Rupiah ini baru beberapa bulan berlangsung, lokasi usahanya juga tidak begitu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan pada bentuk yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengusahaan dan kegiatannya. Usaha ini belum memiliki legalitas resmi. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Pada usaha kebab Rupiah ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Di samping itu, persaingan bisnis kebab ini sangat ketat, menyusul banyaknya pelaku usaha yang terjun di dunia bisnis yang sama. Kebab perumahan membuka usaha di sekitaran pemukiman warga dan sekolah supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini tidak hanya beroperasional di tempat itu saja, tapi melalui online shop dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga lebih mudah untuk diakses. Dengan dipasarkan oleh online shop kebab ini bertujuan agar produk-produk makanan dapat tersebar luas melalui media sosial dan juga konsumen dapat memesan sesuai keinginannya. Target market usaha kebab ini adalah semua status kalangan masyarakat dari anak kecil sampai para remaja atau orang dewasa. Selanjutnya ada aspek manajemen. Di sini ada struktur organisasi. Pertama, owner sekaligus manajer, karyawan dan pengantar atau pegawai. Di sini ada tugasnya owner yaitu mengatur keuangan dan penjualan. Selanjutnya karyawan membuat makanan dan kurir adalah mengantarkan makanan yang sudah siap. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Perumahan kurir asli residen Blok B nomor 1 Kampung Candu Kelurahan Seberang Wetan, Kecamatan Legong, Kabupaten Tangerang merupakan lokasi yang cukup strategis dikarenakan berada di lokasi pintu masuk perumahan dan target pelanggan adalah semua kalangan. Peralatan teknologi yang digunakan pada usaha ini cukup modern agar hasil produk berkualitas. Selanjutnya ada aspek finansial. Di sini ada anggaran tetap berikut dan untuk teflon atau wajan 2 seharga 40.000, gas 3 kilo 1 unit seharga 120, regulator seharga 85.000, spatula 2 28.000. Selanjutnya ada tablet 10 juta, kemudian ada pisau 20.000, ada kulkas seharga 1.800.000, yang terakhir ada kompor 276.000, yang totalnya yaitu 369.000. Selanjutnya ada biaya operasional yaitu ada gaji karyawan 1.050.000 dikali 2 yaitu 2.100.000, dan ada biaya listrik dan air seharga 1 juta dengan total 3 juta
bisa sukses tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka jalan lahan pekerjaan baru bagi teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Oke. Namanya siapa timnya? Dari Pak Eka Saputra dan Pak Arman Kasih. Oh ya, tentang apa nih tadi? Kebapakan Turki. Ya, benar. Oke, menurut kalian di sendiri ya, sekarang kan sudah menulis ya berbagai aspek tadi ya, 7 aspek. Nah, menurut kalian yang paling apa ya, paling besar kansnya atau paling besar peluangnya itu aspek apa? Misalnya aspek ekonomi atau aspek sosialnya yang paling kuat tuh di sisi ini, alasannya apa? Kira-kira paling kuat aspek apa? Aspek ekonomi. Apa? Kenapa alasannya? Menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga dan memiliki kemampuan sendiri jika usaha bagi keluarga ini dijalankan menjadi sukses. Oh gitu ya, aspek ekonominya ya. Terus yang berikutnya paling ini ada lagi selain ekonomi. Jadi membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Ada aspek apa lagi menurut kalian kuat gitu? Sosial bagaimana kalau sosial? Aspek sosial di usaha ini bagaimana? Apa didukung oleh lingkungan sekitar atau malah menjadi Diterima oleh masyarakat. diterima ya? Ya begitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita mendirikan suatu usaha tapi dikomplain oleh lingkungan kan Itu bisa jadi menghambat ya, usaha. betul. Ya oke, berarti ini bermanfaat ya bagi mereka. Tidak ada kendala misalnya pembuangan limbah juga oke ya. Silakan bertanya ya. 1, 2 ya. Ada yang mau nanya? Ya. Ayo, silakan. Saya mesti Yang pertama saya mesti menganalisa dari kelompok 1 bertanya yang membuat ini dari kelompok ini dengan kelompok yang lainnya apa yang berbeda ya. yang membedakannya. Mungkin slide-nya bisa ditunjukkan di yang awal. Di produk kita ini menawarkan harga yang relatif terjangkau dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan juga menjunjung tinggi upaya ramah lingkungan. Lagi enggak? Ya, Dari kelompok 10 untuk ini dia pendapatan sama biasanya apa ini? kadang nggak tentu sih. Kadang kalau sehari itu bisa enggak masuk. Kadang kalau sehari bisa dapat bersihnya 500 ribu
hari. Karena banyak anak kecil jajan lewat sekolah gitu. Pertama kami ke Tottenham. Varian yang paling laris dan paling diminati orang apa ya? Kebab jumbo. Jumbo. Iya, dia dagingnya itu lebih banyak.